siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatika Wulandari. Saat ini bertugas di SD IT Usamah bin Zaid, Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan peserta didik yang beragam tersebut, agar mereka dapat mengoptimalkan potensinya dalam belajar, menjadi peserta didik yang aktif dan kreatif. Itulah alasannya mengapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Dan untuk merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar setiap murid, juga sebagai dasar pembagian kelompok murid. Di sini saya berusaha untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran, yang mana manfaat dari pembelajaran TPACK yaitu pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan dengan teknologi, serta mengembangkan kemampuan digital literasi. Seperti terlihat, peserta didik di sini mencoba menggunakan digital scan barcode. Mereka terlihat menyenangkan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Apersepsi itu sangat penting untuk dilakukan di dalam pembelajaran untuk mengetes daya ingat peserta didik kita. Judul materi, serta tujuan pembelajaran, serta manfaat pembelajaran juga harus kita berikan kepada peserta didik. Tak lupa, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang kesiapan belajar peserta didik. Di sini juga saya memberikan LKPD. Di sini menjadi konten dari TPACK yaitu melihat video. Nah, video yang disajikan itu mempunyai unsur kearifan lokal, yang mana bertujuan mengenalkan anak-anak pada budaya lokal. Ice breaking di dalam pembelajaran juga penting untuk menguatkan konsentrasi peserta didik kita, agar mereka tidak terlihat kaku di dalam pembelajaran. Setelah itu, peserta didik akan mengerjakan proyek dengan menggunakan handphone melalui aplikasi Canva, sesuai dengan gaya belajar mereka. Di sini saya membimbing peserta didik untuk membudayakan aset yang ada di sekolah dengan membawa peserta didik memasuki ruang kantor untuk memprint hasil tugas, sekaligus adalah sosialisasi kepada peserta didik untuk lebih aktif
di Ya, kalau dalam sudah di print, ambil hasil printannya. menyalurkan Ya, bagus. media teknologi di dalam Ya, pembelajaran. ambil hasil printannya. Lihatlah mereka sangat antusias dan ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka. Ya, keluarkan hasil printnya. Udah, kalau udah selesai, printannya diambil. Oke, kita sekarang kembali ke kelas. Saatnya mereka melakukan presentasi, yang mana tugas presentasi ini adalah melatih peserta didik untuk cakap menghadap ke depan untuk memberikan pendapatnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Kepada Samir kami persilahkan. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. 5. Memberi bantuan dengan barang yang berguna. Di sini saya menggunakan aplikasi Whatwall. Ini adalah salah satu pembelajaran yang menurut saya adalah pembelajaran yang menarik karena handphone digunakan untuk hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk bermain-main saja, tapi mempunyai manfaat yang luar biasa. Ya, dia. Memberi bantuan kepada orang lain Iya. dengan barang-barang yang berguna. Iya, bagus. Iya, seperti itulah. Jadi itulah kesimpulan kita mempelajari surah Al-Ma'un. Di sini saya juga merefleksi peserta didik dengan menggunakan timeline seperti berikut ini. Sungguh kreatif dan menarik. Ya, baik anak-anak Umi sekalian, alhamdulillah ya sudah Umi koreksi. Kita bersama Wijaya. Sudah dapat? Sudah. Sekarang kita cuci. Asesmen selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat produk yang akan dikerjakan kepada peserta didik dengan berkolaborasi kepada salah satu dewan guru yang ada di sekolah SDITU Salaman Zaid. Materi tentang barang-barang yang berguna yaitu memanfaatkan barang-barang bekas seperti tutup botol dan lain sebagainya yang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan untuk berbagai hiasan dinding. Ini adalah kolaborasi antara saya dengan guru yang ada di sekolah SDITU Salaman Zaid. Hasil dari kita untuk kesempatan hari ini membuat hiasan dinding dari botol bekas. Sejatinya, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan kita sebagai guru, ayo upgrade keilmuan kita. Salam guru penggerak. Assalamualaikum, nama saya Amira Atifah Rumani. Saya berasal dari SDITU Salaman Zaid. Saya belajar bersama Umi Hatika Wulandari. Belajar dengan Umi menyenangkan. Kami menjadi banyak wawasan tentang literasi digital dengan memanfaatkan TPA CK. Dadah. Perkenalkan, nama saya Pak Wasiso selaku Kepala Sekolah SDITU Salaman Zaid. Saya sangat mendukung kegiatan Ibu Hatika Wulandari dalam kegiatan praktik baik
Semoga kegiatan beliau dapat menginspirasi guru-guru di sekolah ini dan juga guru-guru di seluruh Indonesia pada umumnya. Semoga beliau tetap semangat dan energik. Dan saya Sukamti, rekan sejawat Ibu Hatika Wulandari. Menurut saya praktek baik yang digunakan Ibu Hatika adalah pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak belajar sesuai dengan minatnya. Apalagi mereka belajar menggunakan TPACK dalam pembelajaran. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, saya berharap anak saya dapat terus meningkatkan kemampuan berteknologi dengan mereka melalui pembelajaran TPACK dan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di era digital masa sekarang. Begitu luas lautan yang